Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Davidah Lian Nurdiana, MSI, dan teman-teman yang saya cinta sayangi. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan tema Sekolah Sosialisasi Anak dan Keluarga. Langsung saja saya serahkan kepada teman-teman kami untuk mempresentasikan. Kepadanya kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosialisasi. Dalam sosiologi pendidikan, sosialisasi merupakan proses alamiah yang membimbing individu untuk mempelajari, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Sosialisasi memiliki urgensi yang begitu kuat terhadap keberlangsungan pendidikan bagi individu sebagai anggota masyarakat. Jadi, secara umum, sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman kebiasaan yang di dalamnya terdapat nilai dan norma dari satu generasi ke generasi lainnya. Jadi, proses sosialisasilah yang membuat orang menjadi tahu bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Seperti contoh aktivitas manusia dalam proses sosialisasi yaitu menerapkan kebiasaan menggosok gigi sebelum tidur, mencuci tangan sebelum makan, serta menerapkan kebiasaan dalam bersih-bersih rumah. Tentu hal itu mungkin kalian pernah lakukan di kehidupan sehari-hari kan? Nah, proses penerapan kebiasaan itulah yang dimana terdapat nilai dan norma yang dapat diajarkan dan diterapkan dalam manusianya itu sendiri. Itulah yang disebut dengan proses sosialisasi. Baiklah, setelah mengetahui apa itu sosialisasi, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 cara sosialisasi dalam upaya membentuk suatu tingkah laku. Yang pertama ada self-image. Self-image atau bayangan diri ini timbul setelah ia memperhatikan cara orang lain memandang dan memperlakukan seseorang. Hal itu bisa timbul akibat orang lain yang terus-menerus memberikan gambaran. Yang kedua adalah I am atau kedirian. Dalam sosialisasi juga membentuk kedirian yang idealis orang bersangkutan untuk mengetahui secara pasti apa-apa yang harus dilakukan agar mendapatkan pujian dan juga rasa cinta dari orang lain. Contoh seperti misalkan kita menghadiri undangan. Nah, saat kita menghadiri undangan, kita akan memperhatikan apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita lakukan, agar orang-orang memperhatikan kita dan orang-orang memuji kita. Yang ketiga adalah membangun suatu ego sebagai fungsi pengontrol yang integratif dalam diri. Ego juga bisa disebut dengan hati nurani. Sebagai contoh, misalnya, ketika kita melihat seseorang yang kemampuannya mungkin lebih rendah dari kita atau mungkin kurang dari kita, tentu dalam diri kita merasakan rasa bangga. Nah, di situ ego berfungsi sebagai pengontrol agar dalam diri kita itu tidak menimbulkan rasa yang berlebih sehingga menyebabkan rasa sombong. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Menurut teori evolusi Darwin tentang adaptasi, hanya organisme yang berhasil menyesuaikan diri terhadap lingkungan fisiknya sajalah yang dapat tetap hidup. Contoh, di daerah dingin, manusia akan menggunakan baju yang tebal untuk menghangatkan badannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkah laku manusia itu merupakan penyesuaian diri terhadap tuntutan lingkungan fisik. Namun, karena manusia hidup dalam masyarakat, maka tidak hanya penyesuaian secara fisik saja, tetapi juga penyesuaian diri terhadap tuntutan dan tekanan sosial dari luar.
penyesuaian diri itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap akomodasi, yang kedua tahap asimilasi, yang ketiga tahap integrasi. Tahap akomodasi yaitu rangkaian penyesuaian diri individu untuk mengubah atau menahan gerak hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan dalam dirinya. Dalam tahap ini, individu berusaha menahan diri dan menerima cara hidup atau budaya masyarakatnya, saling menyesuaikan diri, beradaptasi. Dalam arti lain, tahap akomodasi ini yaitu suatu keseimbangan dalam interaksi antara individu atau kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat supaya tidak terjadi pertentangan. Yang kedua, tahap asimilasi, yaitu merupakan proses perpaduan akibat interaksi titik ekstrim antara kepentingan individu dengan kondisi-kondisi lingkungannya, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang benar-benar baru dari proses awal. Tahap asimilasi ini tahap akhir dalam proses integrasi sosial, yaitu tiap individu saling memahami dan terbangun solidaritas kelompok meski berbeda budaya, ras, atau agama. Dalam masyarakat, bentuk integrasi sosial ini terlihat dari pembentukan tatanan sosial yang baru yang menggantikan budaya asli. Biasanya bentuk integrasi ini diterapkan pada kehidupan sosial yang primitif dan rasis. Yang ketiga, tahap integrasi, yaitu rangkaian upaya sistematik dari seseorang individu untuk mengorganisasikan hasil-hasil integrasi mutualistis antara kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam suatu konteks kepribadian yang selaras dengan lingkungan luarnya. Integrasi sendiri itu berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Proses penyesuaian diri individu dengan lingkungan luarnya itu ada 2 tahap. Yang pertama serasi, yang kedua tidak serasi. Yang serasi itu menghasilkan kepuasan yang terdiri dari 3 tahap tadi, tahap akomodasi, tahap asimilasi, dan tahap integrasi. Sedangkan yang tidak serasi itu menimbulkan konflik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang sekolah dan sosialisasi. A. Sifat-sifat lembaga sekolah. 1. Tumbuh sesudah keluarga. 2. Lembaga pendidikan formal. 3. Lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. B. Fungsi dan peranan lembaga sekolah. 1. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. 2. Spesialisasi bidang pendidikan dan pengajaran. 3. Efisiensi. 4. Sosialisasi. 5. Konservasi dan transmisi kultural. 6. Transisi dari rumah ke masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. C. Fungsi dan peranan lembaga sekolah. Yang pertama adalah mengembangkan kecerdasan pikiran dan sekaligus memberikan pengetahuan. Yang kedua adalah spesialisasi bidang pendidikan dan pengajaran. Yang nomor 3 efisiensi. Yang keempat sosialisasi. Yang kelima konservasi dan transmisi kultural. Sedangkan yang terakhir nomor 6 adalah transisi rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang teori sosialisasi, di mana teori ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu teori sosialisasi pasif. Teori sosialisasi pasif ini adalah suatu proses yang merupakan bagian dari perspektif fungsionalisme, yaitu yang merupakan suatu gambaran di mana fungsi gambaran tersebut dijadikan suatu argumen kepada anak didik, seperti belajar terus-menerus selama hidup. Namun proses tersebut
dikaitkan dengan cara adanya anak didik. Yang kedua adalah teori sosialisasi aktif, di mana manusia di sini tidak hanya merespon nilai-nilai baru, tetapi juga menciptakan suatu peranan dalam kondisi material, di mana ia hidup agar bisa sukses dan menciptakan hal baru. Juga membentuk melalui proses interaksi dengan orang lain, dengan cara mendengarkan, mencari pengalaman dari orang lain, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, teori sosialisasi radikal, di mana sosialisasi ini yang berlangsung dalam masyarakat yang berlapis-lapis, yaitu mencari pengalaman dari masyarakat, baik dari segi tatanan lingkungan dan lain sebagainya. Konsep ini juga mengacu pada hegemoni Gramsci yang mengemukakan bahwa kemampuan kelompok dominan selalu berusaha untuk mencapai ataupun mempertahankan statusnya, kemudian mensosialisasikannya ataupun mensosialisasikan nilainya kepada orang lain, ataupun juga bisa menyampaikan sesuatu yang tidak dapat kepada orang lain. Nah, begitu. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas poin D, yakni keluarga dan sosialisasi. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama, karena di dalam keluarga inilah pertama-tama anak mendapatkan didikan dan bimbingan, sehingga juga kita bisa disebut dengan lingkungan utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam orang tuanya, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah keluarganya. Tugas utama seorang pendidik atau seorang peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan, sehingga sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya atau dari anggota keluarga lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan fungsi dan peranan keluarga. Perkembangan fungsi dan peranan keluarga ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi biologis. Fungsi biologis ini adalah suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan di dalam keluarga. Yang kedua adalah fungsi efeksi. Fungsi efeksi ini adalah keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu yang mempersiapkan anggota keluarga. Yang ketiga adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini adalah sebuah proses penamaan atau kebiasaan atau nilai dan aturan dari generasi ke generasi lainnya. Dari fungsi sosial di atas mengalami sebuah pengembangan. Yang pertama, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini adalah mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan membentuk watak kepribadian. Yang kedua adalah fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini adalah ajang di mana seseorang yang berbakat memperlihatkan hasil seninya. Dan yang ketiga adalah fungsi keagamaan. Fungsi keagamaan ini adalah memajukan dan mempertahankan perilaku moral. Dan yang terakhir adalah fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan ini adalah keluarga mampu menjadi tempat anggota keluarga yang aman dan tentram. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.